Halo Pak Rizko, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kedengeran suaranya, Pak? Masih samar-samar, Pak. Halo. Iya, kedengaran. Kurang siapa, Pak Rizko, Juer? apa kabar? Lagi kurang sehat ini. Tadi habis nanganin kasus bocah. Suaranya masih bocor, Pak. Jangan dengeran ya. Saya pindah dulu dah. Disuruh ngapain kita, Pak Juer? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Pak Juhairi. Hari ini suruh ngapain, Bu? Suruh diskusi kasus biasa. Oh, diskusi kasus. Iya, kasus lagi. Pak Juhairi, ada kasus apakah? Rizko, ada kasus? Kasus apa, Bu? Kasus sendiri-sendiri apa gimana? Justru nih Pak Juhai, ini kita kasus Halo. sendiri-sendiri atau kasusnya itu sudah ada, kita tinggal nganalisis atau bagaimana nih Pak Juhai? Ini saya punya kasus. Nanti saling bercerita aja ya, siapa yang bisa diangkat. Halo. Iya. Nyimak. Ini saya di sekolah nih, suara saya mungkin bising banget ya. Bising nggak di sana? Ini suara Pak Juhai ini kecil banget kalau di saya. Oh gitu. Iya. Iya, soalnya kalau saya ada di sekolah masalahnya. Masih terdengar kok, Tapi kedengaran Ibu Ikrim ya? Iya, masih Pak. Jadi gini kasusnya, pada udah lama nggak apa-apa ya diangkat ya. Ya, coba bagaimana? Pak Rizko malah nggak ada, Pak. Iya Pak. Oke. Pak Juhairi, kasusnya apa? Kita sedang menyimak nih. Oh iya, sebentar. Ini.
Baik. Pak Rizko, saya share link untuk Google Doc ya. Mana tadi? Oh, nggak nih bocah. Ayo, mana share link? Udah tuh. Alhamdulillah. Ini siapa ini? Kasusnya. Ini aja ya Pak. Kasusnya gini, pada suatu hari kita Ya. suatu hari kan ada pertandingan ini ya, ada permainan bola. Terus? Kita ambil kasusnya begitu. Jadi pada saat saya mau mengambil dua orang yang akan diusulkan, aduh suaranya bocor begini ya. Lanjut, Pak Juer. Suaranya masih bocor, Pak Rizko. Lanjut, Pak Juer, coba. Ya. Jadi saya lanjutkan. Pada saat saya mau mengambil dua orang anak untuk di perwakilan pemain bola di O2SN tingkat SD, katakanlah si anak pertama bernama misalnya Randy. Itu anaknya bisa bermain bola. Dia katakanlah memang ahli gitu. Yang kedua, ada anak yang katakanlah bernama Budi, tetapi dia kurang bisa bermain bola. Tetapi anak yang tidak bisa bermain bola ini adalah anak teman guru juga. Kalau misalnya dia nggak diikutin, orang tuanya udah pesen, tolong anak saya agar bisa dimasukin ke dalam tim bola. Nah, sebagai teman kita kan serba gak enak nih. Padahal yang dibutuhkan itu kan anak yang memang benar bisa bermain bola. Pakai Pak Rizko dan Bu Ikrim. Itu kurang lebih seperti itu. Halo. Suara saya kedengeran, Pak Juer. Gak kedengeran ya? Enggak, Pak, enggak kedengeran. Ulangi, Pak. Saya matiin deh. Diketik aja, Pak, diketik, Pak. Pak Johari jadi bingung harus memilih anak yang bisa bermain bola atau yang tidak bisa bermain bola. Gitu, Pak. Iya. Ini untuk dilema etikanya itu pada saat kita sebagai guru apa sebagai kepala sekolah atau gimana? Atau sebagai guru, Pak, sebagai guru. Okay. Jadi itu anaknya teman itu ingin diikutsertakan dalam tim futsal. Sementara dia itu memang tak punya skill untuk bermain futsal. Iya, gak jago lah begitu ya. Padahal pemain futsal kan paling 6 ya Pak ya sama cadangan ya. 8 biasanya sama cadangan, 5 8 sama. Ya, itu kita udah punya pemain futsal udah cukup. Tapi kalau misalnya itu anak dimasukin berarti kan berlebih atau dia mau dijadikan sebagai tim inti gitu, sebagai tim inti. Gitu. Bisa nggak itu dijadikan sebagai dilema etika, kasus dilema etika? Atau Pak Rizko bisa mengajukan, Bu Ikrim mengajukan cerita, nanti kita karan bareng-bareng.
Boleh. Dari siapa dulu saya? Ya silakan Pak Rizko. Ya, jadi kalau dari saya sendiri ada ada beberapa kasus gitu ya. Salah satunya ini siswa dari SMA 3 begitu. Di tahun udah lulus ya anaknya sebenarnya di tahun sebelumnya. Dia itu timnas U16. Timnas U16 Indonesia, bawa nama Indonesia. Karena sering training camp ke luar negeri atau keluar kota. Suara saya terdengar, Bu, Bapak? Terdengar. ya? Ya. Terdengar. Jadi karena sering training camp, akhirnya sering gak masuk sekolah dan pelajaran kan tertinggal begitu. Nah, akhirnya karena permasalahan itu ada beberapa guru mata pelajaran yang merasakan dilema lah begitu. Dilemanya di satu sisi harus memberikan nilai gitu ya, padahal siswanya nggak pernah masuk. Lalu terus juga siswanya nggak mengerjakan tugas gitu ya. Tapi di satu sisi dia membawa nama SMA 3 ke kancah internasional lah, taruh seperti. Jadi begitu. Dilema etikanya kalau dari saya ada yang begitu. Jadi bingung mau ngasih nilai berapa begitu. Gimana Pak Juer? Suara saya gini aja, masing-masing Pak Rizko, Bu Ikrim menuliskan di Google Doc, karena kalau mau pemikiran kita kan pasti berbeda-beda nih. Ya. Nah, Bu Ikrim bisa mengirimkan dilema tersebut, nanti kita pilih kalau memang udah lengkap. Baru kita pilih siapa atau punya siapa yang mau dijadikan sebagai bahan untuk besok. Itu aja. Oh gitu. Pakai Pak Juer aja. Jangan deh. Saya coba share ya. Hanya referensi, Pak. Boleh Bu. Ya, silakan Bu Ikrim. Saya coba share linknya ya, Pak ya. Yuk. Di Google Doc yang udah dikirim, Bu. Linknya dikirimnya ke situ. Ya maksudnya yang tadi saya kirim tuh di situ aja tulisnya. Tapi Bu Ikrim share screen. Terus. Ini gimana? Nuker ini gimana ini? Gimana? Cakep. Ini boleh. Kalau lebih bagaimana? Oh iya. Ya. Jual gocap juga laku nih ya. Kan di rokok mau bungkus. Pak Johair, saya nggak bisa nih Pak Johairi, ini minta akses edit yang di Google Doc yang tadi itu Pak Johairi kirim. Tadi Kirim coba Pak Juer. Udah ngirim di chat ini aja Bu, nggak apa-apa Bu. Kirim di chat ini aja. Bentar. Nanti saya yang masukin coba. Udah. Bu Ikrim coba diklik lagi, udah saya ganti. Tadi aksesnya. Belum Pak Juer, masih komen. Belum Pak Johairi belum, masih minta akses edit. Udah nih ya. Dilema apa? Etika. Ini bisa. Turunnya. Coba deh, saya udah coba kirim link. Itu Ya. hanya referensi ya.
ini mah hanya ini aja, nanti sambil diskusi-diskusi mungkin susunannya seperti itu kalau misalnya mau dipakai. Cuma kita sebagai ini aja, bahan pertimbangan atau bahan perbandingan. Cakep ini mah udah. Ya lihat dulu ya, Bu. Iya, iya. Dikunci, Bu. Dikunci Minta ya? akses. Iya, minta akses. Oke, saya buka dulu. Ya. Itu kalau di Canva bentuknya bisa diedit nggak Bu Ikrim? Bisa. Ini Bisa mah pakai saya gambar-gambar nggak? Itu akses saya udah dibuka tuh tadi yang Google Doc-nya. Ya, udah saya masukin ke situ tadi linknya. nih, udah saya kirim, coba tolong di ini ya. Ibun lagi kuliah dulu. Ibun lagi belajar dulu ya, Nak. Oke. Dia udah jadi. Udah cakep Bu ini mah, Bu. Udah bagus banget ini. Bu Ikrim deh emang the best banget ya. Saya tinggal masukin foto saya berarti ya. Udah jadi ya. Nih saya masukin foto saya nih, Bu. Ya kita baca lagi, kita diskusiin lagi. Takutnya saya ada yang bagaimana gitu. Betul. Yuk diskusi yuk. Ya kan? Sambil menunggu waktunya kan masih lama nih, 1 jam lagi. Berapa? 16.30 ya? Iya, ini baru jam 15.35, ya kan? Ya, saya udah masukin foto tuh. Oh, Ikrim, jumlah siswa laki-lakinya cuma 1 doang. Hah? Jumlah siswa laki-laki cuma 1. Siswa laki-laki 1? Iya. Enggak. Ada 12. Itu salah tulis ya? Oh iya, kurang angka 2. Siswa laki-lakinya 12. Siswa perempuannya 20. Ya. Oh. Membaca dan menulis dan sering tidak masuk sekolah. Bernama Bunga Citra. Ianya bisa menulis beberapa huruf saja. Namun ia dapat berkomunikasi dengan baik. Iya, jadi anak itu nggak bisa baca. Saya sempat tanya-tanya ke guru sebelumnya, guru kelas 1, 2, 3. Emang anak itu lambat dalam membaca. Mungkin dia masih dieja gitu bacanya, walaupun dia udah kelas 5. Tapi dia masih dieja karena orang tuanya itu sibuk kerja. Jadi dia tinggal gitu sama neneknya. Iya. Tuh. Oh, jadi walaupun udah dipanggil orang tuanya tapi nggak mau datang itu karena sibuk ya? Iya, sibuk. Jadi yang mewakili dia itu neneknya. Oh, jadi neneknya terus. Karena emang tinggalnya sama neneknya atau sama ibu bapaknya? Jadi neneknya untuk belajar baca di rumah dan rajin sekolah sebagai besar. Berarti ini dilema kasihan ya Pak, Bu Ikrim ya? Iya, belas kasih. Belas kasih. Kan. Iya, ini waktu tahun yang kemarin, waktu pas mau pembagian rapot. Kan kalau sekarang mah saya baru 3 bulan ya, jadi masih belum mendalami lah kasus yang siswa sekarang. Jadi saya ambilnya itu dari siswa yang sebelumnya, karena kan kita kalau ini kan tahun ajaran baru nih, jadi belum benar-benar mendalami banget.
Muat 9 angka pengujian. Mantep Bu ini Bu. Nggak bisa ngomong saya udah saking bagusnya ini. Belum juga dibaca semua. Udah ini udah sampai 9 langkah ini. Di skip ya? Enggak kok. Saya baca beneran sampai slide 10. Pak Juher setuju nggak? Saya udah nyampe slide 10 bacanya. Oh iya. Sama saya juga udah slide 17. Cepet amat. Iya, makanya kan saya bilang pasti di skip. Hebat ini. Kayak tadi malam lembur ini. Kayaknya ini. Ini langkah nih ada. Saya edit dikit ya. Koreksi iya, Pak. dong dikit, koreksi. Ya. Di selapan SD-nya. Hah? Pocong. Paradigma dilema etika memuat salah satu prinsip dari ya nuker ini gimana Pak? Input. Ya. Terus bisa 2 kali misalnya. Tahun itu jalan pintar bawa beras ini. Wali murid, wali kelas. Ya. Tapi ini di daftar tugas checklistnya itu masih salah kan, yang tadi Ibu kasih itu 7 kan? Ada perbandingannya nggak Bu? Justru itu tadi kan Ibu ngasih, saya kan ini lihat-lihat
referensi dari yang lama ya, yang YouTube angkatan 9 tuh saya ngeliat-liat referensinya. Tapi tadi pas Ibu jelasin di Rukol itu kan cuma ada 7 ya yang waktu Ibu kasih tahu tadi. 7 langkah apa itu? Iya, yang daftar checklistnya itu. Oh. Kalau langkahnya tetap 9, cuma yang daftar checklistnya itu tadi Ibu kasihnya 7. Kalau di sini itu ada 8. Yang saya lihat di ruang kolaborasi itu ada daftar tugas checklist. Di situ ada 8. Cuman 7. 8. Iya, yang kita sebelum nge-Zoom ini, Pak, kan ada tuh daftar checklist yang di atas link kita Zoom. Tapi tadi Ibu bilang waktu tadi nge-Zoom tadi itu ada 7, jadi bingung. Kita pakainya 7 atau 8? Sesuai LMS aja, Bu. Oh, yang LMS yang ini berarti 8 ya, Bu ya? 8 betul. Punya saya tadi tidak keangkat 1 karena dibesarkan. Jadi ketutup yang nomor 8. Sesuai LMS aja. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kalau ada sih saya sanksi ya. Tapi di situ satu sisi ibu dari anak tersebut tidak terima karena khawatir anak analisis kasus. Aplikasi dulu berarti yang aku mulai sudah bikin konsepnya apa dulu? Kita nggak tahu negara ya sesuai anggaran kita. Siapa model Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip. Dilema etika. Baik, ini udah bagus, sudah dianalisis semua. Sudah selesai, Pak. Sudah sesuai apa yang diminta di LMS itu kan? Begadang kayaknya Bu Ikrima ini. Keren. Nyari referensi, Pak, di itu. Karena kita tuh kalau sebelum rukol setiap itu harus udah nyiapin kayak Bu Peti, kalau nggak Bu Peti ya saya gitu. Jadi kita setiap rukol tuh udah ada yang disiapin, Pak. Iya. Jadi ada bahan-bahan bacaannya begitu, Bu ya? Iya, kalau saya sama Bu Peti nih kan biasanya saya sering tuh sama dia. Jadi misalnya saya nyiapin minggu ini, nanti rukol besok Bu Peti nyiapin. Jadi kita udah ada bahannya. Jadi enak banget Bu itu, Bu. Jadi pas kemarin itu Bu Peti kan nyiapin. Kalau sekarang kan seharusnya saya nyiapin. Kalau kelompoknya sama Bu Peti. Jadi pas kelompoknya beda, ya udah berarti yang penting saya udah nyiapin gitu. Kali kita kelompok ya, Bu. Salam kenal ya Bu Ikrima ya.
Iya, Bapak. Kalau nggak gini juga kita nggak pernah ngobrol-ngobrol. Padahal Apa Juer sekolah udah sering kita ya, Bu? deket ya. Hah? Sama Pak Juer udah sering ya? Belum. Oh, baru kali ini juga mau Pak Juer. Iya. Oh. Padahal sekolah kita dekat ya, Bu Ikrim ya. Iya, Pak Juher. Tapi nggak pernah ketemu ya. Setelah panjang padahal deket tuh ya. Deket, cuma 5 menit. Waduh. Jauh sama saya. Iya, jauh ya Bapak Maya. Bagi waktu dulu kali ya. Maksudnya kita gantian sholat ya. Iya, Apa iya, Pak Juer? Gantian sholat dulu ya. Ya udah gantian sholat ya. Iya, Boleh. maksudnya biar ruang Google Meet-nya tuh nggak ditinggal sepi gitu. Ya, Iya, boleh, iya, boleh. Pak, boleh. Saya duluan ya sholat ya. Iya, Ya. iya, Pak. Nanti setelah Bapak baru. Oke, assalamualaikum. Prinsip berbasis rasa peduli dipilih karena bertujuan untuk memberi kesempatan pada siswa agar bisa lanjut sekolah dan tidak terlalu ketinggalan. Jadi si anak ini tetap lanjut sekolah ya, Bu ya? Lanjut. Itu kan yang dikhawatirkan itu nanti ketika anak itu sudah lulus SD, sudah kelas 6 lulus mau lanjut ke sekolah SMP ya kan. Jadi saya itu khawatir anak itu nanti tidak bisa baca dan akhirnya dia itu nanti kan jadi malu atau apa akhirnya nanti putus sekolah. Jadi kan itu kan jadi kekhawatiran tersendiri ya buat saya. Akhirnya saya coba buat diskusi dengan kepala sekolah dan waktu itu kepala sekolah mengusulkan untuk memanggil orang tuanya. Saya coba untuk manggil orang tuanya, tapi waktu itu orang tuanya tidak bisa hadir karena alasan sibuk kerja. Akhirnya yang datang itu si neneknya yang datang. Ya. Namanya nenek ya, pengawasannya pun kurang. Iya, kata dia emang dia tuh dari kecil ditinggal Bu sama mamahnya kerja. Jadi anaknya itu saya yang ngurus dari kecil. Dia bilang tuh kayak gitu. Iya. Ya tadi untuk yang prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking sih saya setuju sih Bu. Berarti kan di situ di mana guru tersebut memiliki empati tinggi gitu ya. Terus juga punya rasa kasih sayang sama kepedulian sama si anak tersebut, bahwa si anak tersebut harapannya dengan sekolah di situ bisa memperbaiki gitu Bu ya, tadi Bu ya. Iya, bisa rajin lagi sekolahnya. Bisa rajin lagi, belajar baca lagi. Ada penanganan pada saat itu Bu? Kenapa? Ada penanganan khusus gak? Ada, waktu itu kan kita udah coba ngajarin dengan buku ya, mudah membaca ya kan. Tapi anak itu tuh agak kurang apa ya, kurang responnya lah waktu dikasih buku. Nah, akhirnya saya cobalah mungkin dengan cara itu tidak berhasil, akhirnya saya coba nih kamu lihat YouTube deh, kata saya kan kalau di YouTube tuh mungkin bervariasi, dia pun bisa melihat, mendengar ya kan. Akhirnya dia akhirnya kan dia sedikit mulai ada perubahan sih, udah mulai bisa baca waktu itu. Walaupun masih yang misalnya kata yang agak panjang itu dia masih agak sulit. Oke. Kalau ini nilai-nilai yang saling bertentangan pada studi kasus ini, nilai rasa keadilan sama melawan rasa kasihan gitu Bu. Iya. Jadi keadilan tuh di bagian yang mana Bu? Ya kita kan harus adil ya kan dalam memberikan materi atau apa, kita harus adilkan sesama anak.
dalam Betul. satu kelas. Kalau misalnya saya perlakukan secara khusus, takutnya nanti siswa yang lain merasa, oh dia mah gini gitu kan. Akhirnya saya pun merasa dilema kan. Walaupun saya itu memperlakukan dia seperti itu karena saya kasihan, udah kelas 5 tapi nggak bisa baca. Iya sih. Nanti sulit lagi, lanjut lagi pas SMP-nya, nanti pas sampai SMA-nya, begitu Bu ya. Ya iya, justru kan ibaratnya pondasi awalnya itu kan ibaratnya TK, Di SD. PAUD ya kan, TK PAUD, kemudian TK SD ya PAUD, kan. ya. Tapi ini udah SD kelas 6 ya kan, masa nggak bisa baca gitu. Nanti apa kata guru SMP-nya ya kan? Oh, yang begini lulus gitu ya. 6 tahun di SD masa nggak bisa baca gitu. Walaupun kan sekarang mungkin kalau kita pikir anak itu, kalau sekarang kan di kota itu ada sekolah inklusif ya. Ya, ada. Ya kan. Mungkin karena di sekolah yang saya sekarang bukan sekolah inklusi, jadi kan kita bingung ya untuk mengarahkan anak itu. Untuk menganalisis anak itu bahwa dia itu slow respon atau segala macam kan kita sulit ya Pak. Jadi ya udahlah, kita anggap anak itu ya mungkin belum bisa aja, mungkin seperti itu kan. Kalau di sekolah inklusi itu kan mungkin asesmennya lebih mendalam ya kan, mungkin nanti dia bisa dibedakan, terus akan diperlakukan dengan guru yang beda juga mungkin nanti. Iya, betul. Jadi kepala sekolah, wali kelas, murid, orang tua murid, oke. Fakta-fakta yang relevan, murid sering tidak masuk sekolah, Cibunga betul, murid tidak bisa membaca, orang tua. Mau tambahin lagi nggak Bu nih orang tua sulit diajak komunikasi? Iya boleh. Kenapa nih? Kenapa? Ibu ambilin itu dong, minum. Aku haus, ambilin minum dong aku. Ini air apa? Air putih. Sulit diajak berkomunikasi. Oke. Lanjut, pengujian benar salah. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Ya betul, nggak ada. Apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus ini? Biasanya pelanggaran dalam tertib sekolah. Iya. Perasaan dan institusi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Ada itu. Intensi membaca, oke. Najia benar salah, apa yang Anda rasakan bila kasihkan salah sana. Cakep. Apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Murid dan murid untuk menanyakan keadaan, akan berkomunikasi dengan guru-guru lainnya, lalu berkomunikasi dengan kepala sekolahnya. Oke. Iya, saya kemarin itu kan sebelum memanggil orang tuanya kan saya menanyakan dulu seperti yang tadi saya bilang, saya menanyakan kepada guru sebelumnya, ya kan? Nah, setelah saya menanyakan kepada guru yang sebelumnya, lalu saya konsultasi dengan kepala sekolah dan kepala sekolah memberikan arahan untuk memanggil orang tuanya. Lalu orang tuanya sempat datang berarti Bu? Neneknya yang datang. Nenek. Yang setelah itu, setelah tahu mau tidak naikkan kelas gitu ya, akhirnya dia baru datang orang tuanya. Protesnya lewat? Protesnya itu ya, dia datang kata, ya yang ada di pikiran orang tuanya itu loh Bu, waktu kelas 3, kelas 4 anak saya juga tidak bisa baca, tapi anak saya tetap naik. Kenapa di kelas 5 ada
kata tiba-tiba nggak mau naik gitu ya. Iya seperti itu ya, mungkin juga kita juga ya nggak bisa menyalahkan juga ya, emang keadaannya seperti itu kan. Sekarang anak diwajibkan untuk tetap naik kelas kan. Itu yang bingungnya. Iya, jadi orang tuanya berpikirnya tuh seperti itu. Waktu kelas sebelumnya pun dia seperti itu, tapi dia tetap naik kelas aja. Paradigma rasa. Penyelesaian yang kreatif dan tidak berpikir sebelum menyelesaikan masalah ini. Ada itu inisiatif sebagai sudah mengetahui keadaan isu. Dia tadi habis itu tuh. Keputusan yang Anda ambil setelah berdiskusi dengan neneknya, para guru dan jadi siswanya naik kelas atau tinggal kelas? Justru itu, ini sebenarnya naik kelas sih. Berarti ganti ya Bu ya? Iya, naik kelas Pak. Soalnya sebenarnya saya pengen anak itu tetap ya, karena sempat greget sama ucapan orang tuanya. Anak saya kan dulu sebelumnya itu, tapi naik aja. Jadi greget nih coba nih. Tapi pas kata kepala sekolah ya udah dinaikin aja nggak apa-apa katanya gitu kan. Karena nggak boleh ada siswa yang tinggal kelas katanya seperti itu. Nyebelin banget yang begitu tuh. Ya kan? Akhirnya kita greget kan. Jadi dia naik kelas dengan tadi syaratnya adanya pelatihan khusus membaca gitu ya, Bu? Ya. Oke. Jadi si anak ini walaupun tetap Ibu Ikrimah kalau mau sholat dulu nggak apa-apa, gantian ntar. Dan saya sudah memberikan pemahaman setelah koordinasi dengan wali murid untuk mengawasi dan memberikan perhatian kepada bunga. Pak Rizko. Yuk. Ini saya keterbatasan semua nih dari segi laptop, kemudian internet saya tidak terbatas. Gimana? Ulangi, nggak kedengeran Pak. Ini saya serba terbatas. Kenapa? Baterai saya mau habis. Terus? Nggak mau. Terus yang kedua, kuota HP udah tipis juga. Kalau misalnya nggak sampai selesai, mohon maaf ya. Dah, jangan ngomong ke saya, mohon maafnya ke Bu aja Dede. Emang nggak bawa casan? Itu tempatnya bising banget di sini, di pinggir di sekolahan bising banget. Suara saya di sana bising kan? Suara aman. Aman ya? Iya. Pak Johari gantian ya, saya izin ya. Iya, Bu. Terima kasih. Pak PI kapan lagi? Halo. Ya. PI kapan? Besok untuk besok Pak Rizko yang ini kali ya, yang operator ya. Besok itu sih supervisi coaching si Pak Hasannya ke Pak Juher. Oh besok. Enggak untuk besok jadwalnya kapan sih besok ya? Yang demonstrasi yang tuh? Rukol. Ya rukol yang kedua kapan? Besok. Iya Pak Rizko yang jadi itu ya, yang moderator ya. Moderator. Ya. Siap. Jadi moderator gue siap. Pak Juher berarti jadi apa? Ya nanti bergantian nama Bu Ikrim yang menyampaikan ini kan, yang menyampaikan
Baik. Ya, Berarti saya besok jadi moderator ya. iya. Oke. Berarti yang ngomong pertama Pak Ibu Ikma, ngomong kedua Pak Jun. Jawab pertanyaan, ntar tiga-tiganya boleh jawab gitu ya. Boleh ya? Iya. Oke, siap. Kalau gitu deal. Saya ambil ini dulu, saya ambil Bluetooth dulu, suaranya benar-benar sangat tipis banget di sini. Sebentar ya, ambil. Oke, siap. Hmm. Ya, Udah. alhamdulillah udah ada Bluetooth-nya, jadi bisa kebantu suaranya. Mantap. Ya, Modul siapin sama kamera siapin besok. berapa menit? Saya sejam 30. Oh, lama ya? Mama lumayan. Saya sistem SKS biasanya. Waduh, repot. Pakai metode apa? Pakai ilmu laduni. Modal bacot gitu ya? Ya. Aduh, repot itu mah. Iya, ini apa? Kemarin aja hari Minggu masih di sekolah sampai sore. Ada cara apaan? Biasa acara urusan negara susah lah. Nah, pejabat mau beda. Ya. Nggak bisa dihindarkan urusan negara. Suruh perang gitu ya, Israel. Iya, jadi garda terdepan. Suara itu Pak Juher, pesawat. Iya. Ini pesawat Ini lewat. saya persis di bawah ini, di bawah runway pesawat terbang. Waduh. Iya. Ke sama runway ituan. Pesawat. CGK. Iya. Luar biasa. Persis di bawah landasan, di bawah runway-nya. Berarti selalu ada gangguan kalau yang ngajar. Udah nih, udah cocok Bu Ikrim, saya udah diskusi juga tadi, udah oke. Jalan ceritanya udah masuk, oke, cakep, lengkap, dilemanya udah ada, semua udah ada. Terus juga 4 paradigma ada, yang 3 prinsip ada salah satunya. Terus 9 langkah bisa dijawab semua. Cocok udah ya. Apa yang kurang Pak Juher? Kalau di kasus kan ada pertanyaan yang 4 itu, siapa yang mengalami gitu, itu perlu nggak sih ditampilkan yang begitu? Boleh. Iya, tapi di itunya nggak ada sih. Di mana? Di penilaiannya nggak ada. Setiap anggota telah menyepakati paradigma prinsip dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama Desember. Iya ini, editar kita. Loka di mana jadinya, Pak? SMA 2 kali ya? Enggak, kayaknya nggak bisa. Saya dapat info katanya SMA 2 lagi ada pensi katanya. Hari Minggunya apa pensi ya kalau nggak salah, Pak?
Di Kumnamu kali, Kumnamu. Suara Pak Rizko kalah sama suaranya Bu Ayu sama Bu Ninik di sini. Emang situ masih nyangkut di yang sebelahnya apa? Iya masih. Keluar aja, nggak apa-apa. Emang, oh iya, saya belum keluar ya? Belum, keluar dulu dari yang situ. Oh iya, lupa. Iya, tadi saya belum keluar. Iya. Telat tadi lagi nanganin siswa sampai kelupaan jadwal ya. Oh. Orang tuanya pada datang. Kenapa emang kasus apa? Biasa, anak muda. Kalau paham ya. Apa salah kasih surat? Yang paham-paham aja kalau anak muda makan. Iya deh. Itu Pak Juan lagi di mana itu? Hah? Lagi di mana ini? Masih di sekolah. Waduh. Penghuni terakhir kayaknya itu jam 4 di SD mah kan udah sepi. Iya. Pantesan. Jadi gimana baju? Belum beres-beres baju, saya mau kemana? Kemarin kan mau pesen nggak boleh sama Bu Jamila. Oh iya ya. Ya ini mah sampai Amin berapa kali kagak jadi kali. Gak apa-apa lah, biar yang masih paling baru nanti. Yang lain udah buluk, kita masih baru. Boleh. Tadi saya sejam observasi, puyeng juga. Ngeditnya ini sejam. Apanya? Yang diedit videonya? Videonya. Emang suruh diedit juga? Nggak tahu. Saya nunggu yang lain aja. Nunggu yang lain ya. Gantian ya Bu. Gantian Pak Juel. Iya Pak. Oke. Udah sholat mah bercahaya ya. Pak Johair sama Bu Rani ya? Iya betul. Kemarin angkatannya bareng ya? Kenapa? Angkatan bareng Bu Rani ya? Iya lah, saya bareng dia. Sama Pak Dwi, saya barengnya. Oh, Pak Dwi juga bareng. Iya. Bu Ikrim tinggalnya di mana? Di Teluk Naga. Oh, Naga. Udah ya Pak Johair, kita buat besok udah selesai kan ini? Atau masih ada yang direvisi? Udah. Tadi sih udah bagus, sudah saya lihat semua dari 1 sampai 12 slide itu. Oh, berarti udah oke ya? Udah, tinggal besok tadi pembagian tugasnya. Pak Rizko sebagai operator. Moderator. Iya, moderator. Kemudian Bu Ikrim untuk penyaji pertama, dilanjutkan saya. Besok kita jam berapa Zoom-nya? Jam 2:30 kayaknya deh. Iya, soalnya besok saya PI, Pak, jam 4. Jam 9 sampai jam 12. PI 4. Oh, sama. Saya juga besok saya. Iya, tadi tuh Bu Feti dia lambat karena dia tadi PI. Oh. Dia dari Iya, jam besok. 10 sampai jam 2:30 katanya. Jam 10 apa? Jam 10 tadi. Sampai jam berapa? 3. Iya. Oh, lama amat ya?
Iya, makanya itu Pak Munir. Oh. Ya nanti berarti kalau jam 9 selesai jam 2. Aduh. Ini kita balik lagi ke ruang itu kapan? Kita berarti masih 1,5 bulan lagi ya mengikuti CKP ya. Akhir November kan ya selesai? Iya, berarti kurang lebih 1,5 bulan ya, atau Iya. 2 bulan, 2 bulan ya. Sebulan setengah lah Pak, jangan lama-lama. Saya udah pusing. Udah Saya ini udah iya udah mulai mengalami titik jenuh ya. Iya, yang PPG udah selesai ya, udah 3 kali, kita mah belum ya. Iya. Tapi Iya, nikmati aja, nikmati prosesnya kata teman-teman begitu. ya ini dinikmati Pak, kalau nggak dinikmati udah mundur nih. Iya, iya. Tapi jangan lama-lama lah. Iya. Berarti Bu Ikrim di SD Selapanja ngajar kelas berapa? Kelas 5 Pak. Oh, kelas 5. Berarti itu kasus yang tadi diangkat, kasus ini ya, kasus yang nyata terjadi ya. Iya, saya kelas 5. Itu kasus murid saya kemarin. Oh, tapi akhirnya orang tuanya menerima apa yang sudah diputuskan tadi. Ya, sudah nerima walaupun saya tuh kemarin berhadapan langsungnya waktu saya ngasih arahannya itu ke neneknya. Oh, Gitu, karena orang tuanya itu kan nggak datang, jadi neneknya yang datang. Nah, orang tuanya itu datangnya itu ketika pas semester, pas mau rapat kenaikan kelas tuh. Orang tuanya baru datang dan orang tuanya itu bilangnya dulu juga anak saya gitu, nggak bisa baca dari kelas-kelas sebelumnya nggak bisa baca ya kan, tapi anak saya tetap kok Bu naik kelas, katanya alasannya seperti itu. oh, iya, iya, iya. Berarti merasa walaupun belum bisa baca, tapi merasa berhak untuk naik kelas gitu ya. Iya. Akhirnya mereka yang tadi itu si Bunga itu tetap melanjutkan sekolah juga kan, masih melanjutkan? Dia masih sekolah, walaupun dia kan sebelumnya itu jarang masuk ya, mungkin karena yang pertama ya kita nggak tahu ya perasaan dia minder atau enggak karena dia nggak bisa baca di saat yang lainnya udah lancar baca. Kan kita ada kegiatan literasi ya sebelum masuk sekolah, sebelum mulai pelajaran 15 menit pagi itu biasanya saya itu mengadakan literasi kan di kelas. Nah mungkin saya nggak tahu dia minder atau bagaimana, kan kita nggak tahu ya pikiran anak itu. Jadi anak itu tuh jadi males sekolah, nggak tahu karena dia nggak bisa atau bagaimana, saya juga kurang paham deh ke situnya. Ya, tapi kan kita udah bijak ya, udah memberikan peringatan berapa kali, kita udah memberikan komunikasi terhadap orang tua, walaupun orang tuanya ternyata nggak bisa datang kan. Iya. Artinya kita nggak punya apa salah gitu. Iya, kita udah bicarakan sebelumnya. Awalnya pun saya kan tanya-tanya dulu tuh sama guru sebelumnya, guru kelas 3-nya, kelas 2. Dan mereka pun bilangnya, iya emangnya dia itu emangnya nggak bisa baca, dari kelas sebelumnya sulit gitu. Iya. Itu anak pertama atau anak yang keberapa itu? Itu anak ketiga. Anak ketiga ya, berarti Iya. punya kakak 2 ya? Iya, dia punya kakak 2 dan kakaknya itu udah SMA. Nah,
waktu itu sih orang tuanya sempat bilang, justru Bu saya itu bingung kenapa dia kayak gitu. Padahal kakaknya itu semua pada bisa baca dari SD udah pada lancar baca, cuma dia doang Bu yang sulit katanya gitu. Di rumah pun udah dicoba tapi tetap tidak bisa katanya gitu, sulit. Dan saya pun waktu pertama ngajarin dia baca itu kan agak sulit juga ya Pak ya. Saya ajari dengan buku bacaan kelas 1 kan ada tuh di perpus, saya sempat cari. Dan itu anak itu sulit untuk menangkapnya, tapi ketika saya ajari dia dengan menonton video di YouTube, sedikit demi sedikit anak itu mulai ngerti, mulai paham. Mungkin gaya belajar dia ya yang harus kita perhatikan mungkin ya. Dia itu nggak bisa, mungkin kita harus ngasih metode pelajaran yang khusus mungkin ya buat dia. Karena kan dia sulit untuk menyesuaikan mungkin. Berarti gaya belajar audio visual dia ya, auditori ya. Dia nggak bisa dengan kinestetik ya. Tapi gitu. dia dalam pergaulan dia termasuk minder atau normal-normal aja dalam pergaulannya? Kalau pergaulan sih dia normal aja, nggak minderan anaknya. Bisa berkomunikasi dengan teman-temannya? Bisa, cuma itu dia males. Berarti kesimpulan sementara mungkin dari orang tuanya sibuk ya, sehingga kurang didorong oleh orang tuanya. Jadi kalau kata neneknya itu dia tuh dari kecil emang diurusnya sama neneknya, karena orang tuanya itu sibuk kerja. Dan ya kita nggak bisa mungkiri ya kalau pengawasan orang tua kan dengan nenek mungkin beda ya. Iya. Pak Rizko kenapa goyang-goyang? Habis lagi jalan ke posisi komputer ini. Pakai laptop apa handphone, Pak? Pakai handphone, Pak. Lebih nyaman pakai handphone ya. Oh. Kalau pakai laptop banget ya. Berarti kalau gitu nanti kalau misalnya saya laptopnya baterai habis pakai handphone aja ya? Boleh. Jelas. Kayak persiapan ini nih kayaknya udah mau mati nih laptopnya. Dikubur. Ya, ntar kalau dikubur ininya makamnya nggak dikasih tahu lah. Pantes ya dia tadi nyimbu bangke di mana ini? Laptopnya dikirim dulu Pak Johair linknya ke handphone. Ada nggak link Zoom-nya? Soalnya kan kalau di handphone kita sulit buat buka LMS kan? Betul. Iya bentar. Tunggu sampai jauh-jauh begitu kayaknya. Plus apa minus itu? Plus. Oh plus, iya pantas agak jauh banget begitu. Lah kemarin aja waktu kita demonstrasi tekstual pala doang, malu saya yang kelihatan. Ini berarti tinggal 3 modul lagi kita ya? Hah? Tinggal 3 modul lagi ya, nggak berasa ya Allah. Tinggal 2 Pak. Iya. Ya sama yang kita jalani kan. 3.2, 3.3 ya. Iya, ya udahlah, saya udah lelah. Bu Ikrim nanti itunya di kelas Ki berarti ya? Sama Pak Dwi? Iya, saya di kelas. Iya. Belum pernah ketemu kita dah secara langsung kayaknya. Nantilah pas terakhir kita pasti ketemu ya. Iya, coba dah. Oh, kalau terakhir itu kita barengan sama kelompoknya I apa kelompok P?
Kurang tahu. Nanti kita kurang tahu deh. Emang Pasti biasanya kalau apa panen karya itu sesuai kelasnya atau kita sesuai fasilitatornya nih? Nah, saya tanya dulu, Pak Lutfi. Ntar kita di dari kelas turi. Nah, tatap muka Bu katanya Bu. Oh, berarti kita sekelas sama yang pas lokakarya itu ya? Iya, betul, lokakarya kayaknya itu ya. Udah bikin baju Bu? Enggak. Enggak, saya enggak ada baju-baju gitu. Apa katanya baju nggak jadi Pak Juher? Emang kita dapat bikin sendiri pada. Bikin sendiri? Ya kelompok saya nggak ada yang bikin. Bagaimana tuh? Gak apa-apa, kelompok saya juga belum bikin. Udah Pak Juher. Waktunya 6 menit lagi ya. Kita kembali ke ini. Apa langsung aja kita kembali lagi langsung? Yuk. Boleh. Pak Johair, kita kembali ke ruang utama. Iya. Tapi ini udah selesai kan pembahasannya? Udah selesai kan? Udah Bu, aman. Oke. Ya, saya izin live ya. Minimal